Vermicompost merupakan fertilizer terbaik yang tidak hanya memberi segudang nutrisi untuk tanaman, namun juga bisa menghemat uang kalian dari ratusan hingga jutaan rupiah. Mari pelajari lebih jauh tentang apa itu vermicompost setelah yang satu ini. Menambahkan vermicompost ke dalam tanah akan memberi banyak manfaat. Selain meningkatkan sirkulasi udara di dalam tanah, vermicompost juga dipercaya menjadi fertilizer alami terbaik. Vermicompost merupakan bahan organik yang dihasilkan oleh cacing. Vermicompost biasa digunakan sebagai fertilizer untuk tanaman. Sementara vermicompost sendiri dibagi menjadi dua, yakni casting yang bertekstur padat dan worm tea yang bertekstur cair. Di Indonesia, worm tea dibanderol dengan harga antara 75 sampai 100 ribu per botolnya, sementara untuk casing padat dibanderol dengan harga 90 sampai 150 ribuan per 3 kilogramnya. Untuk pembahasan kali ini akan lebih spesifik pada pembahasan worm casting atau kompos padat cacing. Worm casting merupakan bahan organik padat yang dihasilkan oleh cacing. Pada dasarnya, worm casting merupakan poo atau kotoran dari cacing. Tentu bisa. Casing mengandung semua nutrisi penting yang dibutuhkan untuk tanaman. Lebih hebatnya lagi, tidak seperti kebanyakan kompos yang bisa membakar tanaman bila salah aplikasi, casing lebih plant-friendly, karena ia tidak membakar tanaman sama sekali, meskipun terhadap tanaman yang masih muda. Karena sifat alaminya inilah, pengaplikasian casting tidak memerlukan takaran tertentu. Oleh karenanya, casting cacing juga sangat cocok untuk para petani pemula yang tidak perlu repot-repot untuk mengukur, menghitung, dan mencampur berbagai macam bahan fertilizer untuk tanaman mereka. Worm casting dihasilkan oleh cacing, so masuk akal ya bila kita berternak cacing. Nah, untuk ternak cacing skala rumahan, kalian hanya memerlukan 2 ember dan 1 keran air. Setup komposter yang saya terapkan menurut saya merupakan setup paling efektif. Kenapa? Dengan metode ternak seperti ini, sangat memudahkan untuk pemanenan casting, baik casting yang bertekstur padat maupun worm tea yang bertekstur cair. Bila teman-teman tertarik untuk membuat setup komposter, silahkan klik video tutorialnya di kartu kanan atas. Pemanenan casting bisa dilakukan setelah 2 minggu, namun secara pribadi saya lebih suka untuk memanen lebih awal, yakni di usia 1 minggu ketika tekstur casting masih kasar. Hal ini bertujuan selain untuk memberi nutrisi tanaman, juga akan berperan sebagai mulsa. Karena tempat di mana saya tinggal, penggunaan air sangatlah dibatasi, jadi mulsa sangatlah penting. Proses pemanenan bisa dilakukan secara keseluruhan, yang kemudian dipisah dengan cara disaring. Metode ini biasanya dilakukan untuk skala industri, sedangkan untuk skala rumahan seperti yang saya lakukan, biasanya saya menggunakan metode manual. Dengan cara membuka penutup komposter, sinar matahari membantu pemisahan. Secara alami, mereka akan meninggalkan area permukaan untuk menghindari sinar matahari. Nah, saat itulah saya tinggal memanen casting. Nah, ini proses panen casting yang kompos padat dari cacing tanah saya ya. Jadi tinggal kayak gini. Ini cacingnya, ini telur-telurnya. Nggak mau saya ikutin.
Sebenarnya kalau ada saringan kayak yang tempat kita saring buat nyaring pasir, buat bahan-bahan buat bangunan kayak gitu, itu lebih efektif. Cuman karena cuma skala rumahan, jadi biasanya saya pakai manual kayak gini aja. Sepertinya cukup. Nah, bagaimana? Semoga informasi mengenai worm casting bermanfaat bagi teman-teman. Tonton juga video-video yang ada di layar kaca saat ini. Semoga informasinya bermanfaat.